Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi uh, izin Ustazah Tuti, kami ingin mewawancarai perihal uh, demonstrasi kontekstual berkenaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya Bu, kami ingin bertanya, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Bu? Oke, baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi kalau saya selaku kepala sekolah, memang kalau selama ini kan belum pernah terjadi hal-hal yang kasus adanya etika, kemudian kalau masalah bujukan moral itu sama seperti ada rayuan-rayunan yang ingin ingin memenangkan diri sendiri, yang mempunyai kepentingan-kepentingan itu yang diidentifikasi. Tetapi kita harus benar-benar dulu tahu, mencari kebenaran, benar atau tidaknya, seperti itu dulu. Baik Ibu, lalu selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ustazah pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Ya, kalau pengambilan keputusan ini dilema selaku kepala sekolah, namanya guru kita ini beraneka ragam ya, beraneka ragam, baik dari perilaku, kadang-kadang dari pendidikan. Walaupun pendidikannya tinggi, kadang-kadang moralnya masih agak meragukan seperti itu. Namun alhamdulillah kalau guru di SMK ini semua guru itu baik. Jadi kalau semuanya baik, memang tata tertib kita di sekolah untuk mengambil keputusan itu selalu melakukan pendekatan terlebih dahulu. Baik. Lalu Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustazah lakukan selama ini? Ya, cara langkah ini mungkin kalau memang terjadi sesuatu, seperti itu ya. Yang pertama, saya harus mencari kebenaran dulu. Harus ada bukti dulu, lihat dulu, cek di lapangan, mungkin cek sesama rekan kerja kalau memang itu terjadi pada guru. Kemudian saya harus melakukan wawancara, apakah benar atau tidak, itu sebagai bukti yang saya lakukan. Klarifikasi Bu ya? Ya, harus adanya klarifikasi dulu dengan yang bersangkutan. Oke, baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, emang kalau dilema ya, karena kita tidak pernah punya kasus. Namun seandainya ada kasus, yang pertama saya harus manggil orang tersebut, harus diajak wawancara dulu ya. Apakah benar atau tidak, karena kita biasanya itu harus dapat info itu dari orang lain, dari pihak ketiga, bukan dari kita melihat, kecuali kalau kita melihat sendiri apa yang dilakukan oleh guru ataupun siswa tersebut. Baik. Selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja? Tantangan itu banyak. Yang pertama, karena selaku pimpinan terkadang kita tidak ditegur oleh orang yang bersangkutan, misalnya bermasalah. Kadang-kadang orang jadi benci sama pimpinan, sampai-sampai kadang kalau memang sudah parah kasusnya, membuat surat pengaduan, misalnya komplain ke persyarikatan, seperti itu. Baik, jadi tantangannya yang kepada yang bersangkutan, yang sedang mengalami kadang-kadang gurunya ataupun siswa itu tidak senang kalau kita tegur seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Ustazah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustazah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustazah jalankan?
kalau masalah seandainya ada kasus ya, kadang kita tidak ada jadwal khusus untuk memanggil, namun biasanya kalau hari ini ketemu kasus kita langsung panggil yang bersangkutan. Jadi tidak ada jadwal khusus, karena sekolah, yang namanya sekolah, guru itu adalah sebagai panutan. Tidak ada terjadi misalnya krisis moral, etika, dan lain sebagainya. Jadi langsung Kalau lakukan memang ada proses. kesalahan terhadap guru, jadi lebih baik kita langsung. Kalau kita terjadwal seolah-olah di sekolah kita ini banyak kasus, padahal kan belum pernah kita nemukan kasus-kasus. Oke, baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor yang mempermudah, karena tadi saya katakan kita belum pernah menemukan guru atau siswa yang memang punya kasus. Namun seandainya itu terjadi, untuk mempermudah tentu kita harus berkoordinasi dulu dengan staf, dengan para teman wakil, dengan guru kalau dia guru. Tapi kalau dia siswa, kita biasanya koordinasi dengan wali kelasnya terlebih dahulu, seperti itu. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran itu adalah dengan penuh kesabaran, penuh tanggung jawab, karena selaku pimpinan itu harus bertanggung jawab terhadap bawahan, terhadap siswa. Itu adalah tanggung jawab. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi seorang pimpinan. Oke, baik. Mungkin itu Bu, pertanyaan wawancara untuk sesi kali ini. Terima kasih atas jawaban Ustazah Tuti selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral, ya, namanya dilema etika dan rujukan moral ini kan ya mungkin ada saja ya. Mungkin karena dalam beretika mereka ya agak kurang sesuai atau moral. Jadi kita lihat ya sesuai dengan tata aturan atau perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai. Berarti kita di sekolah Islam artinya sesuai dengan persyarikatan dari kaidah Islam, dari Al-Quran dan Sunnahnya itu. Jadi kita lihat dari situ garis besarnya, menyimpang tidak dengan Al-Quran tadi. Sunnah tadi ya. Oke. Terima kasih ya. Kalau kita di SMP Muhammadiyah ini kan kita ini sentralisasi. Oh, sentralisasi. Ya, sentralisasi. Jadi di samping kepala sekolah nanti ada di lebih tinggi lagi di persyarikatan ada Majelis Dikasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Timur 1 maupun pimpinan cabangnya tersendiri gitu kan. Nah semuanya itu kita konsultasikan dengan pimpinan persyarikatan, mana untuk pengambilan hal-hal yang seperti ini semuanya bagus untuk peningkatan kompetensi guru tersebut. Atau karena kita sentral, bisa saja dari sekolah yang di bawah naungan pimpinan cabang Ilir Timur 1 dialihkan kalau memang sama-sama pelajarannya ke SMP Muhammadiyah 4. Nah, itu sudah ada beberapa mata pelajaran yang seperti itu. Nah, kemarin ada bahasa Indonesia juga masuk ke sini. Ini juga ada yang dari matematika, jadi ada kegiatan juga seperti itu, jadi sharing dengan SMP Muhammadiyah 10. Jadi
Kalau dia yang keluar tadi ya, Ah. artinya dia tuh mungkin di sana kan jamnya masih ada yang lowong, dia bisa menggantikan jam guru tersebut seperti itu. Iya. Bantu. Karena kita sentral, jadi Iya, dari iya. persyarikatan, dari majelis diktasemennya menugaskan seperti itu. Iya. Dari SMP juga ke SD ada juga seperti itu juga. Iya. Berarti ini untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan. Berarti tadi Oh sudah iya, terjawab. seperti itu sekaligus Berarti kan sudah jawab itu terjawab ya. bahwa Iya. prosedurnya ini kepala sekolah itu konsultasi dulu dengan Iya. pimpinan perserikatan pimpinan cabang di Lir 1. Iya, betul, Sudah betul, itu betul. dan dari pimpinan cabang menugaskan guru yang Iya. dari sekolah lain atau dari sekolah Bapak Iya, dia di sendiri. bawah naungan pimpinan cabang. Di bawah Ilir naungan satu Palembang. pimpinan cabang Ilir 1. Iya, itu. Untuk pengambilan keputusan yang jelas kita itu memberikan contoh suri teladan. Iya, iya. Itu. Apalagi kalau misalnya anak-anak makan atau minum sambil tangan kiri ya. Iya. Nah, kita jelaskan sesuai kaidah dari agama Agama Islam. Islam. Maka etikanya kalau makan, minum tangan Kanan. karena tangan kanan itu lebih baik. Iya. Ya, dari sunnah Rasul juga seperti Iya. itu. Jadi harus kita siapa? Nah, kita kan umat dari Rasulullah, jadi Iya. harus kita ikuti seperti itu. Berarti- Jadi kalau tantangannya ya terutama kultur orang Sumatera Iya. dan orang Jawa itu Jawa kan berbeda ya. benar. Kalau ya kita tetap harus lebih santun, lebih bijak dalam menyikapinya. Walaupun dia agak keras, kita tetap dengan kesantunan kita, dengan selaku orang Islam juga. Iya. Jadi dengan ta'awun kita jelaskan gini menurut agama Islam seperti ini. Jadi ya kita musyawarahkan untuk ngambil yang terbaik Iya. menurut ajaran kita. Iya. Apalagi kita yang sekolah di sini kan agama Islam Agama Islam. semua. Jadi seperti itu untuk tantangan itu. Oke. Ada sesuatu saat kita itu harus menyelesaikan saat itu juga. Nah, ada yang perlu kita ada waktu khusus, Waktu khusus. karena kita harus berkoordinasi dengan yang lain juga. Kan? Ya. Tentu kalau yang langsung saat itu juga seperti makan minum itu tadi. Iya. Atau kalau ada ini kita ingatkan juga anak-anak misalnya ada temannya yang mau duduk jangan dijahili, Iya, kursinya ditarik. ditarik dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ada juga yang harus kita waktu khusus terutama untuk hal-hal yang harus memanggil orang tua atau wali siswa. Nah itu kan mungkin kita buatkan surat panggilan, bahkan kalau tidak mana perlu kita datangi ke rumahnya, bagaimana lihat di rumah itu kondisinya bagaimana. Oh ya, jadi kalau di sekolah itu kan ada katanya dari siswa ada perangkat kelas, itu terus ada IPM-nya, terus ada guru, ada wali kelas, ada pembina IPM, ada wakil kesiswaan, ada guru BK, ada kepala sekolah. Jadi kita gunakan jalur-jalur itu juga. Di samping itu juga perlu juga kita juga waktu MPLS atau portasi kita juga mengundang dari pihak kepolisian, kita undang dari puskesmas juga kita undang juga. Jadi kalau yang berhubungan misalnya dengan bullying ya, itu termasuk nafza dan sebagainya itu dari kepolisian itu bisa masuk, termasuk saat upacara juga bisa juga itu kan. Dari puskesmas kan berhubungan dengan reproduksi dan sebagainya. Anak SMP ini sudah mulai dewasa, jadi supaya tidak tabu istilahnya, jadi sudah mengenal itu, jadi tidak menjadikan hal itu menjadikan bullying sama mereka. Jadi itu jadi mereka itu sudah mengetahui bagaimana hal-hal yang harus mereka ketahui dan bagaimana untuk jadi menggunakan secara saya artinya ilmu kita itu rasanya kurang. Jadi kita harus selalu belajar, apalagi Allah sudah menciptakan alam semesta itu sebenarnya untuk pembelajaran bagi kita. Benar. Jadi termasuk yang di sekitar kita baik manusia, tumbuhan, makhluk hidup ya, hewan itu sebenarnya pembelajaran bagi kita.
Bagaimana mereka berkasih sayang misalnya ya hewan. Iya. Itu jika kita telusuri lagi lebih mendalam, itu saja. Hewan itu ngasih anaknya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Jadi seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwa semua yang diciptakan Allah itu untuk pembelajaran bagi kita, untuk meningkatkan kompetensi kita juga jadi lebih baik.